Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 18 April tahun 2021 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5a. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengalaman akan kehadiran Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus tidak hanya menampakkan diri secara dekat. Ia juga menunjukkan tangan dan kakinya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada awalnya, mereka semua ketakutan, mengira bahwa ia adalah hantu. Tetapi Yesus adalah benar-benar Yesus sejati dengan daging dan tulang yang tidak dimiliki hantu. Sekarang, Yesus sendiri membuktikan bahwa ia telah bangkit, mengalahkan dosa dan maut. Kebangkitannya mengatasi segala kekuatan jahat. Dan para murid seharusnya tidak takut ketika melihat Yesus hidup setelah kematiannya. Selanjutnya mereka harus percaya kepadanya dan mencintainya di atas segalanya. Cinta seharusnya tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut. Yesus mengusir ketakutan mereka, katanya, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Yesus mengusir ketakutan mereka, termasuk kecemasan dan keputusasaan, serta kesedihan mereka. Dengan demikian, Yesus mengajari mereka bahwa murid sejati adalah murid tanpa rasa takut dan cemas. Cinta tidak berjalan bersamaan dengan rasa takut. Mengapa kita harus cemas jika kita melakukan pekerjaan, tugas, dan kewajiban kita dengan baik? Mengapa kita merasa cemas jika berada di jalan yang benar dan menjalani hidup kita dengan baik? Kita pasti merasa takut dan cemas hanya jika kita telah melakukan sesuatu yang salah, atau dengan tahu dan mau, dengan sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan merugikan atau mengorbankan sesama. Tetapi jika kita berada di bawah kuasa Tuhan
ketakutan dalam bertindak seharusnya tidak ada. Kita tidak dihantui oleh apapun juga, karena kita mempunyai keyakinan bahwa kita melakukan yang benar. Apa yang kita lakukan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu dilakukan bukan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, apalagi kalau itu memang adalah tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus kita lakukan dengan benar dan setia. Maka segala sesuatu yang baik dan benar itu tak boleh dikaburkan dengan ketakutan. Yang justru harus ada dalam diri kita, yaitu keberanian iman. Keberanian di sini bukanlah keberanian untuk melakukan apa saja, termasuk tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Keberanian di sini adalah keberanian untuk atau karena melakukan hal-hal yang benar. Surat Yohanes berkata, "Inilah tandanya bahwa kita membenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna." Saudara-saudariku terkasih, kita menyadari bahwa Yesus yang bangkit itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dan menuntun kita. Kalau para murid selepas kepergian Yesus langsung merasa lesu dan ditinggalkan, maka kisah-kisah kebangkitan dan penampakan Yesus memberi mereka semangat yang baru, mengangkat mereka dari keterpurukan iman menuju kepada kehidupan baru yang jaya, penuh keberanian dan kepercayaan diri. Itulah yang terjadi dalam perjalanan dua murid ke Emmaus. Perlahan-lahan mereka mengenal Yesus yang bangkit itu hadir bersama-sama mereka, bahkan menuntun mereka untuk memahami kitab suci tentang dirinya, bahkan menyaksikan Yesus yang bertindak selayaknya manusia biasa. Sebagai orang beriman, kita pun selayaknya memahami bahwa Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah kita setiap saat. Kita diajak untuk mengamati dan meneliti serta mempelajari bagaimana Tuhan Yesus hadir secara unik di tengah-tengah kita dan dalam kehidupan kita. Ini jauh lebih indah dibandingkan dengan kita tidak pernah tahu tentang kehadiran Tuhan yang menuntun dan menyertai kita. Akibatnya, pendampingan Tuhan itu hanya lewat atau berlalu begitu saja tanpa kita sadari dan pahami, seolah-olah Tuhan tidak punya andil dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, sebagaimana dua murid dalam perjalanannya ke Emmaus mengalami proses pengenalan akan Yesus, kita pun umat beriman perlu menempatkan diri kita dalam perjalanan pesiarahan menuju pengenalan dan pengalaman akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara lebih baik. Kita memahami bahwa perkembangan rohani dan pengalaman akan Tuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, suatu pesiarahan tetaplah pesiarahan, entah itu bagi pemula atau bagi yang sudah matang dalam beriman. Kita meyakini bahwa kita semua, tua atau muda, pemimpin, pengurus dan aktivis gereja, maupun mereka yang baru saja bergabung dengan gereja kita, tetaplah ada dalam pesiarahan yang sama dengan cara dan proses berbeda-beda. Hal terpenting bukanlah soal berapa lama dan cara bagaimana, serta pengalaman apa, melainkan bagaimana kita mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah kita
dan karenanya iman kita dikuatkan, semangat kita ditumbuhkan, kesetiaan kita kepada Tuhan dipertebal, dan dedikasi serta pelayanan kita dalam aktivitas hidup menggereja serta hidup beriman di tengah keluarga kita semakin diperbesar. Semoga demikian. Amin.